Halo, selamat siang. Selamat datang di Bedah Jurusan Anak Sekolah Indonesia. Ketemu lagi sama aku. Maaf ya guys, hari ini banyak banget trouble. Jadi sempat ketersendat-sendat. Kita bakal mulai lagi hari ini. Jadi hari ini kita bakal bahas tentang jurusan Teknik Elektro dan Polsri. Ini aku bakal undang speakernya hari ini. Oke, everybody. Sebentar ya teman-teman. Oke. Halo. Halo, selamat siang Kak Ivi. Ini tag kita yang udah keberapa kali ya? Kayak udah lebih dari 3 gak sih Kak? Sumpah ini demi jaringan, tapi ini udah jelas nggak Kak suara aku? Oh, udah sih, udah clear banget. Bismillah Tapi dulu ya kalau kita. ayo bismillahirrohmanirrohim ya Allah. Tapi delay nggak Kak? Enggak. Clear banget. Nggak ini ya. Oke. Ya udah, sekarang kita harus nggak apa-apa ya Kak? Ya nggak apa-apa. Ya. Boleh nih Kak dari kakaknya dulu. Selamat datang ya Kak. Terima kasih udah mau jadi speaker di Anak Sekolah Indonesia. Boleh perkenalkan diri dulu dari kakaknya. Oke, terima kasih kepada ASK yang udah memberikan kesempatan buat aku jadi speaker pada hari ini. Jadi perkenalkan, nama aku Iin Putri Pajrin, jurusan Teknik Elektro, program studi D3 Teknik Telekomunikasi, angkatan 2018 yang sekarang udah semester 6. Oke, udah masuk semester akhir nih ya Kak, di Polsri sendiri. Oke, aku langsung ke pertanyaan pertama nih Kak, boleh nih Kak ceritain secara general tentang jurusan Kakak sama kampusnya itu sendiri. Karena kan kalau misalnya orang-orang pasti taunya ya teknik elektro, stereotipnya pasti mikirnya kayak, oke nih belajar tentang kelistrikan nih, berarti Kakak boleh nih Kak jelasin ke teman-teman, diperkenalkan gitu Kak jurusan sama kampusnya. Oke. Dari Politeknik Negeri Sriwijaya sendiri ya, yaitu suatu kampus atau perguruan tinggi yang kebanyakannya itu diploma atau sekolah vokasi yang jadi kebanyakan praktek dibandingkan teori. Nah, di Politeknik Negeri Sriwijaya itu sendiri memiliki tagline atau moto yaitu 3 tepat waktu, tepat ukuran, dan tepat sasaran. Nah, sedangkan untuk jurusannya itu kami kan langsung to the point ke jurusannya. Kalau misalnya universitas kan fakultas tuh. Tapi kalau dari Politeknik sendiri itu langsung ke jurusannya itu ada teknik dan ada non teknik, dan totalnya itu ada 9 jurusan. Dan aku sendiri dari jurusan Teknik Elektro yaitu memiliki 2 bagian atau dibagi menjadi arus lemah dan arus kuat. Nah, untuk aku sendiri aku memilihnya jurus lemah yaitu di D3 Teknik Telekomunikasi. Selain itu juga di Teknik Elektro sendiri selain memiliki D3 ada juga yang D4 seperti D4 Teknik Elektronika atau sering disebut Mekatro, dan juga ada D4 Teknik Telekomunikasi. Selain itu juga aku jelasin sedikit ya, ada kelas kerjasamanya dari Teknik Elektro. Boleh ya. Oke. Jadi yang baru nih info aku lupa nyampein tadi kan. Ada kelas kerjasamanya dari Teknik Elektro itu yaitu kelas kerjasama dengan PT Trias, GMF, dan juga kelas kerjasamanya PLN gitu. Itu aku langsung nanya nih Kak, maksud dari kelas kerjasama tuh gimana ya Kak? Oke, kelas kerjasama itu maksudnya itu yang direkrut dari perusahaan itu sendiri. Jadi kita misalnya kita mau ambil kelas kerjasama, kita harus ngikutin tahapan seleksinya dari perusahaan itu sendiri. Yang mana yang jelas UKT-nya berbeda dari mahasiswa lain ya, dari kelas lain, karena dia kan kelas kerjasama. Dan sedikit konfirmasi juga, sedikit ini ya informasi, kita itu kalau udah masuk di kelas kerjasama gitu kan, udah pasti atau udah bakalan direkrut juga ketika lulus, udah direkrut menjadi karyawannya gitu. Oh, di perusahaan yang di maksudnya kan tadi ada beda-beda ya Kak, ada banyak ya yang maksudnya kelas kerjasama, jadi direkrutnya pasti sama perusahaan yang kita apply juga gitu ya Kak? Betul banget.
Oke oke oke. Tapi Kak, kalau misalnya aku nanya sedikit nih Kak yang tentang kelas kerja sama ini, itu di kita tuh apply-nya pas di awal ataukah nanti di tengah-tengah semester tuh ada yang kayak gitu atau gimana Kak? Oke, kalau di Politeknik Negeri Sriwijaya itu sendiri, kalau misalnya kelas kerjasama ataupun kelas biasa ya, itu tetap dari awal gitu. Jadi ada bukaan mahasiswa, penerimaan mahasiswa baru kelas kerjasama ini gitu kan. Tapi seleksinya tuh nggak barengan sih. Hmm, Kayak misalnya kita ada SBM dulu, baru tuh ada kelas kerjasama, atau kelas kerjasama dulu dibuka, baru si SBM gitu kan. Jadi ada runtutan jenjang waktunya sih. Ada oh selang gitu. waktunya gitu. Oke oke. Tapi berarti tetap apa namanya Kak emang dari awal ya Kak kalau untuk maksudnya kalau untuk apply ke situ. Aku pengen tanya juga nih Kak tadi aku lupa nanya. Untuk yang arus kuat, kalau misalnya arus lemah kan jatuhnya berarti teknik telekomunikasi ya Kak. Kalau misalnya arus kuat itu apa Kak di situ isinya? Oke, arus kuat itu isinya lebih ke teknik listrik. Jadi kayak misalnya instalasi Hmm, listrik gitu kan. Kayak pernah lihat tiang-tiang listrik gitu kan, ada yang mm-mm. ngebenerin, nah, terus ada teknisinya gitu. Itu lebih mempelajari bagaimana instalasi listrik. Jadi Oh itu gitu. lebih ke arus kuat. Oke 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 oke. Berarti dibaginya seperti itu ya Kak. Iya. Kalau untuk di posisi sendiri, oke. Aku pengen tanya lagi nih, Kak. Kakak lagi sibuk apa nih, Kak, di semester 6 ini, Kak? Oke, aku lagi sibuk selain aku kan udah semester akhir tuh udah selesai sidang akhir juga, udah selesai project akhir dan juga sekarang sibuknya lagi ngurus-ngurusin berkas tuh buat wisuda gitu kan. Selain itu Mhm. juga aku sibuk ngajar bimbelnya Good. dosen aku yang punya, jadi aku disuruhnya diamanahkannya untuk ngajar Mhm. di sana gitu kan. Dan juga selain mengajar, aku juga lagi mulai usaha bisnis dan juga aku juga masih Oh, aktif di berbagai organisasi gitu. oke, great great. Mantap banget nih. Aku pengen tanya lagi, Kak, yang di sidang. Ini sih, Kak, aku lupa nanya juga yang tadi. Kalau misalnya sidang di teknik elektro, maksudnya kan kita kan pasti semua mahasiswa bakal merasakan yang namanya ujian akhir ya, Kak, skripsi. Itu skripsi sendiri di Polsri, di teknik elektro, di teknik telekomunikasi itu gimana, Kak? Oke, kalau di teknik elektro sendiri itu biasanya bukan nyebut skripsi ya, karena kan Oh, tiga tuh, D3 atau mhm, D4 ya, perjalanan terapan. Jadi lebih ke project akhir atau tugas akhir gitu. Nah, mhm. untuk program studi aku sendiri, yaitu teknik telekomunikasi ya, kami membuat suatu alat gitu kan, ada suatu alat ataupun barang lah gitu kan, yang harus kita buat gitu. Jadi dari ide kita bikin alat gitu kan, harus ada hasilnya gitu. Beda Mmm, sama kalau universitas kan bisa tuh hasil penelitian apa gitu kan, ada studi kasusnya gitu. Kalau kami iya. lebih ke membuat suatu produk gitu. Oh, berarti emang dalam bentuk nyata, produk nyata ya, Kak, kalau misalnya di Kakak sendiri. Oh, gitu. Oke, oke. Sip. Aku langsung next question nih, Kak, untuk jalur masuknya sendiri. Ini aku jelasin aja nggak apa-apa ya, guys. Untuk jalur masuknya sendiri di Polsri di Teknik Elektro ini sebenarnya sama aja sama universitas lain ya, Kak. Bakal bakal melewati SNMPTN juga, bisa SBM juga, ada tes tulisnya juga bisa. Terus untuk di jurusan ini nih, Kak, aku langsung nih ya, Kak. Di jurusan ini belajarnya apa aja nih, Kak? Oke, dari jurusan aku sendiri ya banyak sekali yang dipelajari. Jadi sometimes baik itu arus lemah ataupun arus kuat itu biasanya saling ada matkul yang sama gitu. Jadi kalau misalnya kumpul sama anak organisasi ya, aku kan masuk HMJ. Jadi kalau Mhm. kumpul sama anak yang kelas prodi lain gitu kan, kayak misalnya mereka udah start duluan belajar ini, jadi itu suatu privilege sih sebenarnya, kita bisa kumpul, kita udah bisa belajar duluan, start duluan gitu kan. Iya betul. Jadi ada matkul yang hampir sama kayak misalnya rangkaian digital gitu, ataupun kalkulus gitu kan, ada juga yang sama gitu. Hanya bedanya dosen pengajarnya aja sih. Oke. Terus tadi kalau misalnya dijelasin lagi sama kakaknya nih dari di teknik telekomunikasi ini itu kan kebanyakan praktikum ya Kak. Teman-teman semua juga harus tahu kalau misalnya di sini bakal kebanyakan praktikum dan juga karena Kak Ain ambil D3 ya Kak di sini kan Politeknik D3. Iya, jadi dan emang banyak MTK dan fisika guys. Jadi ini benar ya. Benar ya Kak Ain ya udah di Benar. Absolutely true.
Iya, tuh udah kayak bener banget guys. Jadi kalian emang yang mau masuk ini harus serius ya Kak. Emang udah kalian harus tahu rumus-rumus basicnya juga di situ. Pokoknya ketika kalian masuk jangan kopong-kopong amat lah guys gitu ya. Itu sebenarnya untuk mempermudah kita sendiri sih, tapi kalau misalnya kita Mm-mm. masih belum tahu ya nggak apa-apa, kita bisa Mm-mm. pelajari hal tersebut, kita bisa susul gitu. At least kita effort lah ya. Masa kayak gue udah tahu nih basic-basicnya jadi bisa kesananya juga enak gitu ya Kak ya. Bener banget. Ini pesan dari Kak Iin. Oke, sip banget Kak. Oh ya, aku juga pengen tanya ini nih Kak. Kalau untuk di Politeknik di telekomunikasi nih, itu apakah ada persyaratan bahasa Inggris sih Kak? Haruskah kita bisa bahasa Inggris atau oke basicnya aja nggak apa-apa? Oke, kalau misalnya harus atau enggak, sebenarnya enggak harus sih, kecuali ya kelas kerjasama yang aku sebutin tadi. Ada beberapa kelas Oh, kerjasama yang mewajibkan, bahkan speakingnya in English, dalam teachingnya juga bahasa Inggris gitu. Buku-bukunya pun oke. dalam bahasa Inggris itu ada di kelas kerjasama gitu. Nah, untuk program studi aku sendiri yaitu teknik telekomunikasi, kami sebenarnya tidak diwajibkan untuk bisa berbahasa Inggris karena kan kita juga ada matkul bahasa Inggris tuh, jadi kita bisa belajar gitu sama-sama. Dan juga disupport Hmm. ada UKM kan, ada UKM yang bisa nge-support kita untuk learning English gitu. Oh ya benar 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 benar. Oke. Sip, thank you Kak Iin jawabannya. Nih aku langsung lanjut lagi ya Kak, next question aku. Eh, tantangan kuliah nih Kak. Menurut Kakak kesulitan atau tantangan apa sih Kak yang bakal maba hadapin ketika sebenarnya nggak maba doang sih mungkin karena Kak Iin kan udah lebih banyak nih pengalamannya. Apa nih Kak yang mereka bakal hadapin? Oke, tantangannya itu sendiri sih khususnya kalau aku alamin ya dari based on my experience ya. Jadi agak susahnya itu ketika awal-awal Mm-mm. karena aku baru pertama kali megang solder, baru kenal juga sama solder, kayak baru say hello, baru meet and greet-nya tuh baru pertama kali, first impression-nya tuh baru pertama kali, benar-benar pertama kali. Jadi agak shock-nya tuh ketika kita disuruh nge-solder sih. Apalagi kita cewek kan, jadi harus mandiri kan, kayak gitu. Jadi kalau teknik anak cewek, teknik itu udah terkenal dengan kemandiriannya gitu. Terus yang jadi tantangan itu harus mengerti Wede. sih, harus jadi tantangan yang pertama sih kita mempelajari bagaimana cara mensolder baik dan benar, kemudian kita juga pemrograman itu tadi yang aku udah bilang sebelumnya, tapi nggak masuk di live ini. Jadi kita Iya, iya, harus nggak apa-apa, Kak. bisa pemrograman gitu. Karena kita belajar awal ada Mm-mm. pemrograman, itu sih yang buat agak shock. Tapi kedepannya udah cuma basic belajarnya aja. Iya, emang pada dasarnya semua apa ya Kak, semua jurusan kan emang punya tantangannya masing-masing ya Kak. Nih, aku Bener belum banget. nanya Kak, jadi aku makanya aku tanya yang tantangan dulu tadi. Tadi kalau dari KAI ini tuh folder nih ya Kak ya. Sebab ke penggunaan lebih ke penggunaan alat ya Kak, karena kaget baru pertama kali kan ya Kak. Iya bener banget. Oke nih aku langsung lanjut aja nih Kak. Kalau kita udah bahas nih tadi tantangan, kalau misal matkul sendiri nih Kak, matkul tersulit Kakak apa nih Kak? Oke, matkul tersulit aku ya karena aku dari SMA atau high school. Jadi aku baru kenal si pemrograman itu tadi karena ada bahasa pemrograman. Jadi itu sih yang agak menyulitkan aku karena aku orangnya agak cenderung kurang teliti ya pada awal-awal. Jadi kayak titik koma tuh aku abaikan gitu kan. Ada yang huruf besar kecilnya aku abaikan dan yang hal-hal tersebut yang bisa jadi harmful buat diri aku sendiri. Jadi kedepannya itu aku bisa udah terbiasa mungkin ya. Jadi kayak harus lebih teliti gitu. Itu sih. Oh gitu, oke oke, sip. Thank you Kai untuk jawabannya. Ini aku langsung next lagi Kak, matkul favorit nih Kak. Untuk matkul favorit dari Kai yang sendiri. Oke, matkul favorit pasti semua orang bakalan jawab MKU ya. Untuk matkul, ya. Karena kan basic banget, udah paling mudah lah ibaratnya, udah Ya. pelajaran SMA kan, diulangin lagi gitu kan. Dan kalau dari selain MKU itu matkul favorit aku yaitu rangkaian digital dan juga pengukuran dan pengukuran dan matematika gitu juga. Ada yang pengukuran alat-alat basicnya gitu.
Oke, sip. Berarti ke rangkaian digital ya, Kak? Dan pengukuran. Berarti Kak Bener ke banget. praktek-prakteknya ya, Kak, kalau untuk ini mah ya? Iya, karena kan kita juga kebanyakan praktek sih sebenarnya ketimbang teori kan. Iya, Jadi lebih betul, seneng betul, 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 rangkai-rangkai juga betul. sih. Heeh, Menggunakan benar-benar. penalaran dan analogi. Lebih asik gitu juga nggak sih, Kak? Turun ke lapangan. Iya. Iya bener banget. Oke, aku langsung next question nih, Kak. Pasti kita banyak mikir kalau misalnya teknik kan banyak cowoknya. Tapi untuk rasionya tuh gimana nih, Kak? Rasio di teknik Oke, gimana? oke, rasio di teknik elektro ya. Kalau misalnya ngomongin tentang prodi aku, D3 Teknik Telekomunikasi, mostly itu kebanyakan cewek ya. Tapi nggak menutup kemungkinan setiap kelas itu pasti ada cowoknya gitu kan. Karena kami basicnya arus lemah gitu, yang nggak terlalu hard atau harmful banget buat diri kita sebagai yang perempuan ya. Terkecuali untuk bagian arus kuat atau yang bagian teknik listrik. Nah, teknik listrik itu sendiri cewek itu bisa dihitung jari, ada beberapa, sama kayak teknik mesin ya. Kalau di kampus aku sama kayak teknik mesin. Jadi yang cowok kebanyakan di teknik listrik gitu. Iya, oke, oke. Karena adanya pembagian di arus kuat dan arus lemah. Sebenarnya sama aja Bener gitu banget. ya. Tuh, oke. Ini aku langsung nanya lagi nih, Kak, ke pertanyaan biaya. Untuk biaya di Polsri itu gimana nih, Kak? Oke, untuk biaya itu sendiri dari angkatan 2018 ya, dulu waktu zaman aku, kami itu dipukul rata gitu kan UKT-nya, dipukul bagian kelas pagi sama kelas sore. Dan kalau aku sendiri waktu itu sampai sekarang ya masih masih 2.500.000 untuk yang D3. Untuk yang kelas pagi, kalau yang kelas siang itu 4 juta. Nah, untuk yang di bawah aku dari tahun 2019 sampai sekarang itu dibagi per golongan gitu. Jadi kita sama kayak universitas, daftar universitas kan, UKT-nya itu dibagi per golongan dan sesuai kemampuan dari orang tua sendiri gitu, penghasilan orang tua gitu. Range-nya itu sendiri Oh, dimulai dari range-nya itu sendiri dimulai dari 100.000, ada yang ikut penurunan UKT kayak teman aku, ada yang dari 100.000 sampai ke 12 juta. Jadi kan ada adik tingkat yang bilang dia pernah dia oh UKT-nya iya 12 benar-benar juta gitu. benar. Hmm. Tapi di Polsri sendiri pun walaupun ada nih UKT yang mungkin tergolong tinggi, di sini tetap membantu menawarkan bantuan adanya UKT, juga ada juga beasiswa ya, Kak. Tadi seperti Kak ini tuh sendiri ikut beasiswa PPA, terus ada juga beasiswa apa tadi, Gendi ya kalau nggak salah juga Iya, ada. gini. Memang banyak banyak sih guys untuk beasiswanya ya untuk Polsri ya. Banyak banget. Oke, langsung kita next nih Kak. Iya betul. Kalau untuk prospek kerjanya sendiri nih Kak, itu gimana Kak di teknik Oke, elektro? prospek kerja teknik elektro itu sendiri dimulai dari kita tamat ya. Kalau kita tamat mau nyambung ke S1 itu kan banyak sekali peluang ataupun universitas yang membuka jenjang lanjutan studi dari D3 menuju ke sarjana gitu kan. Nah, aku sendiri alhamdulillahnya udah keterima S1 di 2 universitas di Taiwan dengan program 2+1 ya, 2+I, dan itu beasiswa ke Taiwan di 2 universitas sih sebenarnya. Tapi karena beberapa consideration, apalagi dari pandemi gini kan, jadi orang tua aku, dari keluarga aku sendiri kayaknya agak keberatan kalau misalnya aku pergi gitu kan ke Taiwan gitu. Jadi aku lebih memilih untuk decline dulu scholarship yang diberikan gitu. Nah, balik lagi ke pertanyaan tadi. Pertanyaan tadi kan bagaimana prospek kerjanya gitu kan. Dilihat dari beberapa alumni yang udah tamat gitu kan, dari program studi aku sendiri itu udah banyak banget kakak tingkat ataupun cutting ya, sering disebut cutting, itu yang diterima di beberapa perusahaan, baik itu menjadi engineer ataupun sekarang bahkan ada salah satu ataupun banyak juga ya beberapa alumni kami yang udah
ibaratnya udah bisa disebut berhasil lah gitu, jadi direktur, ada yang jadi manajer gitu kan. Jadi nggak menutup kemungkinan, bukan hanya oh nanti bakal jadi teknisi doang tuh bakalan jadi ini, nggak, ada banyak banget peluang di teknik elektro, bisa jadi dosen, bahkan kan bisa jadi juga engineer atau teller gitu kan, yang notabene kita sebagai teknik elektro tapi bisa keterima di teller bank ataupun dari menjadi pegawai bank, baik itu dari bank BUMN maupun swasta gitu kan. Jadi banyak banget kalau mau dibilang prospek kerjanya tuh. Bisa-bisanya kita sih, kita mau ngelamarnya di mana. Lebih ke apa namanya ya, luas ya kalau tidak berpaku cuma karena kayak namanya elektro terus kelistrikan, enggak ya Kak, tapi bisa menyapu ke yang lain-lain juga ya Kak berarti ya. Ya benar banget, bisa masuk BUMN, bisa masuk PLN, bahkan kan Oke. Pertamina, nggak menutup kemungkinan banyak juga Terus aku mau langsung tanya nih Kak, lulusan. lulusan apa Kak? Lulusan kami juga Banyak banyak sih yang lulusan apa? keterima di Pertamina, Pusri gitu kan, banyak banget. Jadi kita bisa masuk kemana-mana aja. Dan Bahkan sekarang kebanyakan yang dicari itu diploma sih. Kebanyakan kita yang udah mahir dalam instalasi ataupun apa kan. Jadi lebih melihat ke keahlian kita sendiri gitu. karena kan di sini emang lebih banyak ke praktikumnya ya Kak, jadi tidak menutup kemungkinan mereka dari perusahaannya pun lihat yang oh ini udah pernah turun lapangan gitu, udah sering gitu ya Kak. Bener banget. Jadi kayak privilege kita juga sih, meskipun kita sering turun ke lapangan Benar-benar panas-panasan. benar. Jadi kayak apa ya Kak, nilai nilai plus gitu ya Kak buat tes juga ya. Bener banget. Tapi gini Kak, kalau misalnya ini Kak, aku pengen tanya, kan tadi ada kelas kerjasama ya, itu kalau misalnya mahasiswa lain pengen magang di situ, atau apakah ada tawaran kerja lagi gitu Kak selain dari kelas kerjasama dari perusahaan-perusahaan itu? Oke, kalau misalnya kita yang bukan kelas kerjasama gitu kan, mau magang di kelas kerjasama misalnya PT PLN gitu kan, itu sebenarnya bisa banget. Bahkan teman aku juga ada yang masuk di ngambil magangnya di PLN, jadi itu bisa banget sih sebenarnya, bisa banget buat kita magang di perusahaan tersebut. Jadi itu, tapi kita nggak ada kelas kerjasama sih, bukan nyebutnya kelas kerjasama, tetap magang tapi di perusahaan mana gitu kan, bukan dibuka lagi gitu, magang seperti ya seperti umumnya gitu. Oh gitu. Oh gitu. Oke oke, mengerti. Sip, sip. Oke, thank you Kak In untuk jawabannya. Ini aku langsung next question ya Kak. Aku pengen tanya dong Kak, tips belajar dari Kak In itu sendiri gimana? Karena kan seperti yang kita tahu pasti tesnya sulit juga nih Kak. Gimana Kak? Kalau dari Kak In pas Kakak SMA, Kakak belajarnya gimana sih Kak? Oke, karena tes aku waktu SMA kan aku tes tertulis ya, jadi ada beberapa soal gitu kan. Sebenarnya soalnya itu nggak terlalu, menurut aku pribadi ya, soalnya itu sebenarnya nggak terlalu sulit, nggak terlalu hard sih, nggak terlalu, karena soalnya itu basic, kayak misalnya soal UN gitu kan. Kalau zaman aku masih ada UN, tapi kalau bawah nggak ada lagi kan. Jadi kayak yang basic aja soalnya gitu, yang kita sebenarnya udah belajar waktu SMA, tinggal diulangin aja gitu. Nah, mungkin buat teman-teman atau adik-adik ya, adik-adik tingkat yang baru mau masuk gitu kan. Dan juga seingat aku kalau sekarang itu kita udah menggunakan nilai rapot ya. Jadi menggunakan nilai rapot masuk politeknik sendiri. Jadi tips dari aku, kalau misalnya kita masih mau struggle, mau belajar, baru mau masuk tuh, besarin nilai rapot sih tipsnya. Karena kan seleksinya dari nilai rapot, bukan dari soal ataupun tertulis. Jadi tipsnya ya kita harus memperbaiki nilai rapot itu sendiri. Kalau misalnya nilai kita udah high, udah kira-kira udah cukup nih, ya udah kita harus pertahanin sampai final game gitu kan. Jadi Benar. tipsnya belajar bener-bener dulu waktu di SMA, baikin nilai rapot gitu. Iya, benar 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 benar.
Oke, siap. Thank you, Kain. Boleh nih, Kak, pesan-pesan buat yang mau masuk kuliah dari Kain, kali ada tips and trick sendiri gitu. Gimana nih, Kak? Boleh disampaikan? Oke, tips dan trik aku yang penting kita harus berusaha dulu, jangan pantang menyerah dan juga jangan lupa lepas berdoa dan kalau misalnya gagal di suatu yang benar-benar kita inginkan kita gagal, tapi percayalah bahwa Tuhan itu memberikan pintu atau jalan lain. Gitu. Berdasarkan pengalaman pribadi ya, karena kan aku kepengen banget UGM gitu kan, ngikutin privilege kedua kakak aku yang udah UGM, tapi ketika aku ngejalanin di masuk Poltek kan gitu, yang udah keterima dan alhamdulillah ada banyak banget kado ataupun kejutan dan surprise dari Tuhan itu pasti ada jawaban. Wah ternyata aku gara-gara aku masuk Politeknik gara-gara aku bisa kesini nih, aku bisa kesini, pasti ada banget. Jadi jangan pernah takut gagal dan jangan pernah merasa bahwa aku itu bodoh ataupun segala macam. Percayalah bahwa kita itu udah ditakdirkan dengan porsi kita masing-masing dan percayalah bahwa Tuhan itu selalu memberikan jalan yang terbaik. Jadi jangan menyerah dan give up. Mantap. Ih, gokil deh. Iya Allah, makasih ya, Kain. Ini pesannya bagus banget sih. Apa namanya, dimengerti dan dijalankan oleh orang-orang kita-kita, orang-orang kita sebenarnya sih, oleh kita. Ini aku thank you banget ya, Kain, udah apa namanya nyempetin dan udah mau bersedia untuk jadi speaker kita. Maaf banget ya, Kain, untuk hari ini tuh banyak banget trouble-nya, tapi so far aku senang banget sih udah bisa sharing-sharing sama Kain untuk sekarang. Jadi aku sekali lagi dari pihak KSK menyampaikan terima kasih dan mohon maaf juga sebelumnya. Makasih ya, Kain, udah bersedia. Ya, Ini sama-sama. mungkin sampai sini dulu Ya, ya sharing sama-sama. session kita pada kali ini. Mungkin next we will do it lagi, mungkin mungkin ya, Oke. Kain. Thank you ya, Kak. Ya, oke, thank you juga buat ASK, sukses terus buat ASK ya. Dan tim, semoga bisa berjumpa kembali sehat-sehat. Dadah, see you. Siap ya, udah untuk berarti untuk beda jurusan teknik elektro